Salam berkat Tuhan. Saya Frater Brian, sedang menempuh studi di Roma. Saudara-saudari yang terkasih, pada video ini saya ingin menyampaikan sebuah ajakan doa bersama yang dimulai oleh beberapa romo di Indonesia. Seperti yang kita tahu bersama, dalam tradisi kita orang Katolik, kita punya devosi khusus selama bulan Mei kepada Bunda Maria. Nah, pada bulan Mei ini ada beberapa imam yang merancang doa rosario bernama doa rosario Laudato Si. Antara lain Romo Andang Binawan Yesuit, Romo Martin Harono FM, Romo Peter Kurniawan Omi, dan Romo Ferry Sutrisna Projo. Para romo ini merumuskan secara indah dan baik doa rosario dengan dasar permenungan dari ensiklik Bapa Suci Laudato Si, ensiklik tentang merawat rumah kita bersama, bumi yang kita cintai. Melalui video ini, saya ingin mengajak semakin banyak orang untuk mau terlibat berdoa bersama, mendoakan rosario Laudato Si ini. Semoga sedikit gambaran ini berkenan bagi setiap yang menyaksikan video ini. Para imam pada bagian pengantar menjelaskan bahwa hal yang memotivasi pembuatan permenungan doa rosario ini berdasarkan pada pesan Paus untuk memperingati 5 tahun ensiklik Laudato Si. Bisa disimak melalui cuplikan video berikut ini. ¿Qué tipo de mundo queremos dejar a quienes nos sucedan, a los niños que están creciendo? Motivado por esta pregunta, quisiera invitarlos a participar en la Semana Laudato Si, del 16 al 24 de mayo del 2020. Es una campaña global en ocasión del 5º aniversario de la carta encíclica Laudato Si sobre el cuidado de la casa común. Renuevo mi llamado urgente a responder la crisis ecológica. El clamor de la tierra y el clamor de los pobres no dan para más. Cuidemos la creación, don de nuestro buen Dios creador. Celebremos juntos la semana Laudato Si. Que Dios los bendiga. Y no se olviden de rezar por mí. Selain itu, pada pesan Minggu Paskah, Kardinal Suharyo juga menyampaikan sebuah pesan yang sangat indah tentang pertobatan ekologis. Saudari-saudaraku yang terkasih, perayaan Paskah selalu ditandai dengan lilin Paskah. Dan pada setiap lilin Paskah selalu ditulis tahun ketika Paskah itu dirayakan. Oleh karena itu, yang tertulis pada lilin Paskah ini adalah tahun 2020. Pesannya jelas, yaitu agar perayaan Paskah terus berarti, bermakna, dan relevan, khususnya pada tahun ketika Paskah itu dirayakan. Oleh karena itu, kita bisa bertanya, apa relevansi perayaan Paskah pada masa kita umat manusia pada umumnya dan bangsa Indonesia pada khususnya sedang mengalami pandemi wabah virus Corona 19 ini? Jawaban atas pertanyaan ini dapat kita berikan antara lain kalau kita tahu apa yang menyebabkan merebaknya wabah ini. Ada berbagai pendapat yang berbeda-beda. Salah satu pendapat yang menarik disampaikan dengan sangat hati-hati, masuk akal budi kita, tetapi juga akal iman kita. Pendapatnya begini, bisa jadi wabah adalah reaksi natural atas kesalahan manusia secara kolektif terhadap alam. Dalam bahasa iman, wabah antara lain disebabkan oleh dosa ekologis. Yang dimaksudkan kira-kira begini, wabah muncul
karena manusia telah merusak tatanan dan harmoni alam. Perusakan alam itu membuat alam tidak seimbang lagi, dan ini mempunyai akibat yang sangat luas dan beragam. Misalnya, pemanasan bumi, perubahan iklim, polusi yang mengotori semua elemen alam di darat, di laut, maupun di udara, dan munculnya berbagai macam penyakit baru. Ketidakseimbangan alam ini membuat tubuh manusia tidak seimbang pula. Imunitas melemah, sehingga manusia menjadi rentan terhadap wabah. Seharusnya alam memiliki caranya sendiri untuk meredam wabah. Tetapi ketika nafsu, keserakahan dan kesombongan manusia telah merusak alam, wabah tidak terbendung. Mengenai keserakahan manusia ini, Paus Fransiskus mengatakan, dengan keserakahannya, manusia mau menggantikan tempat Allah, dan dengan demikian akhirnya membangkitkan pemberontakan alam. Kita semua terlibat di dalam dosa terhadap harmoni alam yang telah diciptakan oleh Allah sebagai semua baik dan amat baik adanya. Itulah yang disebut sekali lagi dosa ekologis. Wabah menurut pendapat ini adalah isyarat alamiah bahwa manusia telah mengingkari jati dirinya sebagai citra Allah yang bertugas untuk menjaga harmoni alam, bukan merusaknya. Wabah menyadarkan bahwa manusia adalah ciptaan yang rapuh, yang tidak mungkin bertahan jika alam ciptaan lainnya dihancurkan. Saudari-saudaraku yang terkasih, kita bersyukur karena di tengah-tengah pandemi wabah virus Corona 19 ini, kita menyaksikan kerelaan berkorban, solidaritas yang dahsyat dalam berbagai macam bentuknya. Dalam bahasa iman, tumbuhnya kerelaan berkorban, tumbuhnya solidaritas adalah Paskah yang nyata. Semoga semua yang baik tidak berhenti ketika nanti wabah ini lewat. Tetapi kita juga masih berharap, bahkan dituntut untuk merayakan Paskah yang lain, yakni Paskah ekologis. Ketika kita dibebaskan dari dosa ekologi, kolektif maupun pribadi, dibebaskan dari sikap tidak peduli terhadap alam, atau bahkan nafsu merusak alam, dan dianugerahkan kepada kita kekuatan untuk terus mewujudkan Paskah ekologis itu, memulihkan alam yang rusak, merawat dan menjaganya sebagai ibu bumi, rahim kehidupan yang sejahtera. Situasi hadirnya COVID-19 menjadi situasi khusus di mana kita berkumpul dalam gereja kecil, gereja keluarga kita, di mana kita satu sama lain saling berdoa bersama dalam keluarga. Kiranya situasi bersama di rumah ini menggerakkan kita semua untuk mau bersama berdoa, khususnya membawa wujud dari intensi Rosario Laudato Si ini, berdoa bagi bumi kita, rumah kita, tempat kita bisa hidup dan melangsungkan kehidupan. Semoga video ini menjadi gambaran yang semakin jelas supaya kita mau bersama berdoa, mengaturkan doa kita kepada Yesus melalui Bunda Maria, pemberi dan pencipta bumi kita yang indah ini. Bagi saudara-saudari yang ingin ikut berdoa, teks doa dan keterangan yang lengkap serta ensiklik Laudato Si akan saya cantumkan di link di bagian deskripsi bawah video ini.
di channel YouTube Berkat Tuhan. Semoga berguna. Tuhan memberkati kita semua.